Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh satu karunia yang luar biasa ketika malam hari ini kita boleh diperkenankan untuk bersama-sama di dalam satu persekutuan Komisi PI. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, masalah tidak akan pernah luput dari kita. Tetapi kita harus percaya bahwa ada satu kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatan yang akan selalu menolong kita, yang akan selalu memimpin kita, dan selalu menopang kita. Jangan pernah menyerah apapun keadaan yang terjadi pada Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyanyikan satu pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi
Mari kita masuk dalam doa untuk mengawali persekutuan kita malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu sukacita ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami, dengan sahabat-sahabat kami, dengan siapapun yang saat ini sedang melihat tayangan ini. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan mengurapi setiap kami, setiap anak-anak-Mu, siapapun yang saat ini sedang melihat live streaming malam hari ini. Engkau menolong setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk memahami dan mengerti setiap apa yang boleh kami terima pada malam hari ini. Sehingga semua itu boleh menambah sukacita kami di dalam kami melayani Engkau. Menambah sukacita kami di dalam kami mengikut Engkau. Dan kami terus punya semangat baru untuk boleh menjadi pribadi yang terus mengasihi Engkau. Dengan penuh semangat mengabarkan berita sukacita, Injil keselamatan. Terima kasih ya Bapa, berkati acara ini dari awal sampai akhir. Berkati setiap pribadi yang boleh ambil bagian. Kiranya Tuhan boleh menolong dan mengurapi setiap kami. Kami serahkan persekutuan Komisi Pekabaran Injil pada malam hari ini di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Roh Allah yang hidup, penuhiku. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku,
Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman Komisi PI? Masih tetap bersemangat? Kita bersyukur kepada Tuhan, kali ini kita mendapat kesempatan untuk bersekutu kembali. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui media virtual kami boleh bersekutu kembali sekalipun kami berada di rumah masing-masing sesuai arahan pemerintahan di masa pandemi. Kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami senantiasa haus dan mentaati firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan menerimanya. Dan terangilah hati dan pikiran kami, serta karuniakanlah ketaatan melalui Roh Kudus, sehingga kami dapat mengalami dan melakukannya dalam kehidupan seharian kami pula. Hamba-Mu menyerahkan diri, dan pakailah dia di dalam menyampaikan sabda Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan teks kita pada malam hari ini adalah terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala, dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam keseharian kita. Rekan-rekan Komisi PI yang di dalam Tuhan, adapun tema kita pada malam hari ini adalah Roh Kudus, sumber keberanian bersaksi. Adapun tema ini ingin mengajak setiap kita untuk menyadari bahwa dalam bersaksi atau melakukan pemberitaan Injil banyak tantangan dan hambatannya. Oleh karena itu, hendaknya mari kita sungguh-sungguh dan bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Dan kita melakukan pemberitaan Injil dan bersaksi itu, hendaknya kita rendah hati dan meminta pertolongan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah adalah sumber keberanian kita untuk bersaksi. Di dalam sejarah misi mencatat bahwa para murid Tuhan Yesus
menghadapi dilema besar antara bersaksi tentang Kristus dengan resiko ditangkap, bahkan dibunuh dengan tidak bersaksi dan hidup aman. Ada beberapa tokoh pewarta Injil yang mengalami dilema. Seorang pengkhotbah Inggris yang bernama John Bunyan. Ia menghadapi dilema yang serupa. Bahkan dia memilih memberitakan Injil walaupun dia harus dipenjara 3 kali selama beberapa tahun karena dia berkhotbah tanpa izin. Kemudian selanjutnya ada seorang tokoh Asia yang adalah seorang pendeta, Wang Mintao, juga meresikokan hidupnya tak kala komunisme menguasai Tiongkok. Nah, saudara yang di dalam Tuhan, saat kita mewartakan Injil atau bersaksi, suka atau tidak suka, setiap kita harus berani menghadapi suatu tantangan, baik yang berasal dari diri kita maupun berasal dari luar. Nah, karena itu kita harus memiliki suatu prinsip dan pedoman hidup, yaitu sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan mampu menolong dan menopang umatnya untuk menjadi saksinya dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam teks yang kita baca pada malam hari ini, Rasul Petrus dan Yohanes juga mengalami ancaman. Mereka ditangkap, mereka ditahan, mereka disidangkan di hadapan mahkamah agama Yahudi. Baik para pemuka agama Yahudi maupun bangsa Yahudi tidak percaya kepada kesaksian mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Tetapi anggota mahkamah ini tidak memiliki alasan apapun untuk menjerat mereka di dalam penjara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang bisa dilakukan oleh mereka adalah melarang kedua rasul ini melanjutkan kegiatan mengajar, berkhotbah, mewartakan Injil atau menyembuhkan orang-orang sakit. Akhirnya keduanya dilepaskan dari hukuman. Bagi Petrus dan Yohanes, apa yang mereka alami ini tidak lepas dari perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat mereka. Teks hari ini ingin berbicara tentang bagaimana sebuah persekutuan yang kuat sangat berpengaruh untuk mendukung sebuah komunitas pemberitaan Injil atau penyaksi Kristus. Teks ini juga berbicara tentang kerelaan memberikan diri demi kepentingan orang lain seperti Yesus memberikan dirinya bagi dunia ini. Nah, dalam teks ini juga ingin menyampaikan bahwa kemurahan Allah itu nyata bagi setiap orang yang mau menjadi saksi Injil. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan di dalam ayat yang ke-23 dan sampai dengan ayat yang ke-28, ketika Petrus dan Yohanes dilepaskan dari pengadilan mahkamah agama, mereka langsung bertemu dengan teman-teman mereka. Dan mereka menceritakan apa yang ditanyai oleh imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Apa yang ditanyai? Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kalian bertindak demikian? Dengan tegas sekalian dan dengan berani mereka menjawab bahwa kami mengajar, kami memberitakan Injil, kami bersaksi dan menyembuhkan orang sakit adalah di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah disalibkan, bahkan mati, namun dibangkitkan pada hari yang ketiga. Namun, tindakan Petrus dan Yohanes di dalam hal mengajar, bersaksi, menyembuhkan orang sakit, ini adalah suatu hal yang mustahil.
menurut pemimpin agama Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Sehingga Petrus dan Yohanes ditangkap dan dibawa kepada sidang di Yerusalem. Tetapi seperti yang sudah saya katakan di atas, bahwa anggota Mahkamah Agama tidak memiliki alasan apapun untuk menjerat Petrus dan Yohanes. Yang dilakukan adalah hanyalah melarang mereka saja. Lalu apa yang terjadi? Mereka dilepaskan dari hukuman. Bagi Petrus dan Yohanes sekalian, apa yang dialami ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Dan ketika mereka menceritakan ini kepada teman-teman mereka, bagaimana respon teman-teman mereka sekalian? Pada saat itulah teman-teman mereka bersama dengan mereka berseru, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya." Mereka menaikkan doa itu. Mulai kita perhatikan ayat yang ke-24 bagian B sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara sekalian, di sini kita melihat ketika ada tantangan pemberitaan Injil atau bersaksi, kita juga menyaksikan bagaimana kuasa pembelaan Tuhan. Tuhan ada di pihak mereka sehingga Petrus dan Yohanes dilepaskan dari hukuman. Dan mereka pun mengalami betapa hebat dan kuat kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Bukan hebatnya mereka, bukan karena mereka mampu. Saudara sekalian, ketika mereka bersaksi, orang-orang yang ada di persidangan itu terheran-heran. Saudaraku yang terkasih, mereka adalah orang-orang yang biasa, nelayan, tapi Tuhan jadikan sebagai penjala manusia. Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang memberi kemampuan dan keberanian, dan Roh Kudus menyertai mereka dan memberanikan diri untuk bersaksi. Namun saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di satu sisi perasaan takut dan gentar itu ada. Namun semua kesaksian yang mereka dengar itu memberi satu kekuatan kepada mereka. Nah, karena itu mereka pada waktu itu sepakat untuk bersatu hati menaikkan pujian, mereka menaikkan doa bersama kepada Allah, penguasa langit dan bumi, dan memohon pertolongan, memohon keberanian untuk bersaksi. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita perhatikan ayat yang ke-29. Mereka mengungkapkan hal ini. "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, apa yang terjadi, saudara? Teks kitab suci mengatakan bahwa goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, saudara. Saya coba membayangkan bahwa peristiwa ini semacam Pentakosta kedua dalam tanda petik, yang mengingatkan kita pada hari Pentakosta awal, yaitu di Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah berikutnya, saudara sekalian, mencatat kendati mendapat ancaman hebat, namun para rasul ini semakin berani memberitakan Injil. Dan oleh kuasa Allah, aneka mujizat terjadi untuk meneguhkan kesaksian mereka. Nah, saudara, kepasrahan mereka kepada Tuhan di dalam doa ini menunjukkan bahwa mereka sangat memahami bahwa tugas pemberitaan Injil dan bersaksi itu adalah milik Tuhan. Dan mereka ikut, tetapi mereka merasa perlu ikut bertanggung jawab atas mandat tersebut. Selain itu, mereka juga menyadari ada resiko yang harus mereka pikul bersama-sama. Itulah sebabnya mereka meminta kepada Allah supaya mereka mendapat kekuatan,
supaya mereka mendapat tuntunan daripada Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Allah, mereka memiliki keberanian untuk berhadapan dengan tantangan apapun. Ketahuilah saudara, di dalam hal bersaksi, dalam memberitakan Injil, doa itu memegang peranan penting yang harus kita perhatikan. Di dalam doa akan timbul kekuatan. Di dalam doa itu akan menimbulkan keberanian. Saat kita berdoa, kita menyadari bahwa kita tidak berjuang sendirian. Ada begitu banyak rekan seperjuangan kita mendukung kita. Dukungan itulah yang menciptakan ikatan kebersamaan dan menjadi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Lanjutkan tokoh pewarta Injil yang mengalami dilema. Di antara yang lain adalah Polikarpus. Dia adalah seorang martir pada abad kedua. Dia memilih mati daripada hidup tetapi menghujat Yesus. Dia diberi kesempatan hidup oleh penguasa yang membenci kekristenan pada saat itu jika bersedia menyangkal imannya. Apa jawabannya, saudara? Dia mengatakan, selama 87 tahun aku mengabdi kepada Kristus dan dia tidak pernah menyakiti aku. Bagaimana aku dapat mencaci dia yang telah menyelamatkan aku? Intinya, saudara, dia tidak takut saat menghadapi jiwanya terancam. Dia tetap taat sekalipun terancam jiwanya. Tetapi dia berani mempertahankan keyakinannya. Demikian kita melihat bagaimana di dalam kisah misi awal orang-orang yang berjuang menjaga hati dan pikiran dan tetap konsisten untuk menjadi pemberita Injil. Saudaraku, akhirnya, saudara, melalui renungan firman Tuhan ini ada 3 ajakan penting yang perlu kita camkan baik-baik dan lakukan di dalam konteks kita bersaksi atau memberitakan Injil di tengah-tengah pandemi corona ini. Yang pertama, marilah kita meyakini bahwa Roh Kudus adalah sumber keberanian kita untuk bersaksi sekalipun kita berhadapan dengan ancaman dan aniaya. Yang kedua, marilah kita berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh kepada Allah sebagai salah satu cara mengatasi ketakutan, penolakan, kecaman, dan penganiayaan, serta menjadikan doa itu sebagai satu kekuatan, sebagai suatu keniscayaan untuk memajukan tugas bersaksi dan mengabarkan Injil. Dan yang terakhir, marilah kita meyakini dan menghayati bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Selamat berjuang, selamat bersandar pada Roh Kudus sebagai sumber keberanian untuk bersaksi. Amin. Puji syukur kehadirat Tuhan atas berkat firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Timotius Linardi yang sudah memberkati kita semua lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman yang telah dibagikan boleh menjadikan kekuatan bagi kita untuk terus menjadi pribadi yang suka mengabarkan Injil keselamatan, kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita naikkan satu pujian, ku suka mengabarkan sebagai kidung pamungkas untuk kita mempunyai semangat yang baru di dalam mengabarkan berita sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Suka mengabarkan kisah
sayang. Ku suka mengabarkan, memuliakan namanya. Ku suka memasyurkan hal kemurahannya. Ku suka mengabarkan kisah yang terindah dari segala harta yang dunia miliki. Ku suka mengabarkan banyak yang belum dengar berita keselamatan pengampunan dosa. Ku suka mengabarkan, memuliakan namanya. Ku suka memasyurkan hal kemurahannya. Ku suka mengabarkan Injilnya yang benar kepada tiap jiwa yang ingin mendengar. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal tentang kisah yang indah yang sudah ku kenal. Ku suka mengabarkan, memuliakan namanya. Ku suka memasyurkan hal kemurahannya. Puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung acara malam hari ini. Kita akan segera mengakhiri yang akan ditutup doa oleh Bapak Pendeta Timotius Lenardi. Kami mohon dengan kasih Bapak Pendeta Timotius Lenardi menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengar dan menerima firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu. Melaluinya kami dikuatkan untuk semakin bersandar Roh Kudus dalam hal kami menjadi saksi dan menjadi pemberita Injil. Kami bersyukur atas Komisi PI, tempat kami bersekutu dan berdoa bersama ketika menghadapi hambatan dan penolakan. Kami bersyukur atas komunitas Komisi PI yang menjadi tempat kami saling menopang dan saling mendoakan, sehingga kami kuat dan berani menjadi saksi Kristus. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang menjadi sumber keberanian bagi kami untuk bersaksi dan menjadi pemberita Injil. Dan karuniakanlah kepada kami ya Tuhan, kepekaan untuk bersaksi dan memberitakan Injil bagi mereka yang membutuhkan. Tolonglah kami di masa pandemi ini agar kami sungguh-sungguh berdoa dan mendukung program pemerintah dalam mematahkan mata rantai COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Lindungilah dan pelihara kami semua, dan cukupkanlah kami seperti Tuhan memelihara burung pipit. Akhirnya kami rindu Tuhan, saatnya kami boleh bersekutu kembali di gereja bersama. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita telah bersekutu. Di lain kesempatan, kita bersekutu kembali dengan lebih bersemangat doa kita. Suatu saat kita bisa bertemu, bertatap muka, dan bersekutu lebih akrab lagi. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan tetap semangat menjadi saksi Kristus memberitakan Injil. Sampai bertemu lagi.